Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang dengan limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Kemudian salawat dan salam tetaplah tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tak lupa di mimbar Jumat yang mulia ini, khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri kami pribadi serta para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus salah seorang di antara mereka sebagai rasul yang membacakan mereka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yang membacakan mereka ayat-ayat Allah, dan Rasul tersebut menyucikan jiwa-jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sungguh sebelum itu mereka berada pada kesesatan yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasannya di antara karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman adalah dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadi karunia bagi orang-orang yang beriman saja, akan tetapi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim wajib baginya untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya yang mulia, "La yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, serta seluruh manusia yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, kewajiban bagi kita seorang yang mukmin, seorang yang beriman adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh banyak bukti kecintaan seorang mukmin kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun pada khutbah yang singkat ini akan kita sebutkan 6 bukti dari bukti-bukti kecintaan seorang mukmin kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti kecintaan seorang hamba, kecintaan seorang mukmin kepada nabinya adalah dengan dia menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Rasul kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang darinya, maka tinggalkanlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang atas diri kalian, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Dan apa-apa yang aku perintahkan atas diri-diri kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena mereka banyak menyelisihi perintah-perintah nabinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara bentuk kecintaan atau bukti kecintaan seorang mukmin kepada nabinya adalah dengan dia melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara bukti kecintaan seorang mukmin kepada nabinya adalah dengan dia ridha terhadap ketetapan, keputusan, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidaklah merasa berat, mereka tidaklah merasa terbebani dengan keputusanmu wahai Muhammad, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia ridha di atas ketetapan dan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara salah satu bentuk ridha terhadap perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita tidak mempertentangkan antara perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal-akal kita atau otak-otak kita yang terbatas. Karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita tentang suatu perkara, untuk melaksanakan suatu perkara atau untuk meninggalkan tentang suatu perkara, maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang mencintai beliau, hendaknya kita hanya mendengar dan patuh atas perintah-perintah tersebut. Tidak perlu kita menanyakan apakah hal tersebut sesuai dengan akal kita, apakah hal tersebut sesuai dengan otak kita. Maka hal demikian bukanlah termasuk bentuk tanda bukti kecintaan seorang mukmin kepada nabinya. Kemudian yang ketiga, atau sebelumnya, ma'asyiral muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khufi aula bil masyi min a'lahu." Sekiranya agama itu bersandarkan pada akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih berhak untuk dibasuh, lebih berhak untuk diusap ketika berwudu daripada bagian bawahnya. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap ketika berwudu adalah bagian atas sepatunya, bukan bagian bawahnya. Dan ini menunjukkan
bahwasanya agama Islam adalah murni perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, bukan dari akal-akalan kita semata, maka tidak layak untuk kita mempertentangkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan akal-akal kita yang terbatas. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk bukti tanda kecintaan seorang mukmin kepada nabinya adalah dengan dia mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan apa-apa yang beliau sampaikan dalam sunnah-sunnahnya merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan sesungguhnya Muhammad tidaklah berbicara berucap dengan hawa nafsunya, dan apa yang dia ucapkan tidak lain tidak bukan hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya mereka mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk dari mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita tidak mengedepankan perkataan-perkataan siapapun di atas perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita pun dilarang untuk mendahulukan perkataan-perkataan siapapun di atas perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah imam kita yang mulia, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqauli ahadin minan nas. Beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, manusia telah bersepakat bahwasannya apabila telah jelas sunnah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperkenankan bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sunnah tersebut dengan mengambil ucapan-ucapan selain dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun kecuali ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, jika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak layak untuk kita pertentangkan dengan perkataan-perkataan dari perkataan-perkataan manusia, maka bagaimana dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan firman Allah, yang merupakan firman dari zat yang menciptakan kita? Maka lebih layak atau lebih tidak layak untuk kita pertentangkan dengan ucapan-ucapan selainnya, dengan kitab-kitab selainnya, dengan hukum-hukum selainnya. Maka apabila kita ditanya lebih memilih Al-Quran ataupun kitab-kitab karangan manusia, maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memilih bahwasanya Al-Quran adalah pilihan kita. Karena Al-Quran merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala, kalam dari zat yang menciptakan kita, yang tidak akan di dalamnya terdapat sedikit pun dari kesalahan atau kealpaan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara bukti kecintaan seorang mukmin kepada nabinya adalah dia senantiasa membenarkan berita-berita yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana terjadi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau membenarkan kisah Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Makkah
sebelum matahari terbit, maka pada pagi harinya orang-orang tidak mempercayai berita tersebut. Mereka membicarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka atau di antara orang-orang yang sebelumnya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala mendengar berita tersebut, maka sebagian di antara mereka kembali kepada kekufuran. Sampai datanglah beberapa orang musyrikin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, temuilah temanmu itu Muhammad. Sesungguhnya dia mengucapkan ucapan-ucapan, cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang tidak masuk akal. Dia mengatakan telah diperjalankan pada suatu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke Mekah sebelum subuh sudah kembali ke kota Makkah." Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Apakah yang menceritakan hal tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Mereka orang-orang musyrik mengatakan, "Iya, yang menceritakan hal tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, "Sekiranya yang mengatakan hal tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan hal tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun membenarkannya karena dia adalah orang yang benar dan karena dia adalah orang yang jujur." Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya di antara bentuk kecintaan Abu Bakar adalah beliau senantiasa membenarkan kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dia tidak melaksanakan atau tidak membuat ajaran-ajaran agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Maka seorang mukmin yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia tidaklah membuat perkara-perkara baru, tidaklah membuat ajaran-ajaran baru dalam agama Islam ini, baik berupa keyakinan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun berupa amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mencintai Nabi menjauhi diri dari hal-hal demikian. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kecintaan seorang mukmin kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat-solawat yang diajarkan dari beliau kepada umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya ashran sallallahu alaihi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas baginya solawat sebanyak 10 kali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, atau sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi serta berikanlah salam kepada beliau sebagai bentuk penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fayaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'da'ika a'da'id-din. Allahumma aslih wulata umurina wa bitanata wulati umurina. Allahumma ja'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.
Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.